kalimatnya singkat, mudah dihafal. La ilaha illallah ternyata memiliki 5 keistimewaan dan 5 keutamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini akan saya share sebuah informasi keislaman tentang 5 keutamaan membaca kalimat syahadat. Jadi 5 keutamaan kalimat syahadat. Tentu kita tidak asing lagi sebagai seorang muslim ya. Gampang ucapannya, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebagai seorang muslim, paling tidak setiap kita sholat minimal 5 kali sehari semalam, kita pasti membaca kalimat syahadat ini. Itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau orang yang mau masuk Islam, mu'alaf, orang yang mau masuk Islam itu syaratnya gampang, tidak bayar, tidak neko-neko, cukup membaca 2 kalimat syahadat. Nah, supaya bisa menambah wawasan kita, ternyata kalimat syahadat ini memiliki paling tidak 5 keistimewaan atau 5 keutamaan. Mari kita lihat satu persatu. Kalimat la ilaha illallah itu bisa membawa manusia masuk surga. Jadi keutamaan yang pertama, kalimat la ilaha illallah itu akan membawa manusia yang membacanya atau yang mengucapkannya masuk surga. Ini dalam sebuah riwayat dari Muslim dikisahkan bahwa suatu saat Nabi Muhammad SAW mendengar muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Lalu beliau mengatakan pada muadzin tadi, engkau terbebas dari neraka. Hadis riwayat Muslim. Muadzin yang mengucapkan la ilaha illallah. Kalau dalam adzan itu kan ada kalimat la ilaha illallah. Itu kata Rasulullah, engkau terbebas dari api neraka. Lah kalau terbebas dari api neraka, kemana? Tentu masuk surga. Karena nggak ada yang lain. Ini Rasulullah yang menyampaikan. Keutamaan yang pertama, bahwa kalimat la ilaha illallah itu membawa orang tersebut masuk surga. Ini dasar yang pertama. Dasar yang kedua, sebuah hadis dari Rasulullah yang artinya, barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Masya Allah. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi ketika seseorang itu sebelum meninggal di akhir ucapannya itu la ilaha illallah, maka Rasulullah menyampaikan dia akan masuk surga. Bukan. Yang kedua, kalimat la ilaha illallah adalah kebaikan yang paling utama. Jadi yang pertama tadi membawa orang itu masuk surga, yang kedua adalah kebaikan, jadi yang paling utama. Jadi selain bisa membebaskan dari api neraka, sebagaimana muadzin tadi, dan membawa orang masuk surga, hadis yang kedua tadi, ternyata kalimat la ilaha illallah itu adalah kebaikan yang paling utama, di mana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dari Abu Dzar berkata, katakanlah padaku, wahai Rasulullah, ajarilah aku amalan yang dapat mendekatkanku pada surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi SAW bersabda, apabila engkau melakukan kejelekan atau dosa, maka lakukanlah kebaikan, karena dengan melakukan kebaikan itu engkau akan mendapatkan 10 yang semisal. Lalu Abu Dzar berkata lagi, wahai Rasulullah, apakah la ilaha illallah merupakan kebaikan? Nabi Muhammad SAW bersabda,
Kalimat itu, yaitu la ilaha illallah, merupakan kebaikan yang paling utama. Kalimat itu dapat menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan. Jadi, teman-teman sekalian, dari hadis dari Abu Dzar ini, bahwa kalimat la ilaha illallah itu dapat menghapus segala dosa dan membawa kebaikan bagi orang yang membaca atau yang mengucapkannya. Itu kebaikan yang paling utama. Ini keistimewaan atau keutamaan yang kedua. Yang ketiga, kalimat la ilaha illallah itu merupakan zikir yang paling utama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, zikir yang paling utama adalah bacaan la ilaha illallah. Ingat, zikir yang paling utama, la ilaha illallah. Ringan, mudah diucapkan. Tapi zikir yang paling utama menurut Rasulullah adalah la ilaha illallah. Ini keistimewaan atau keutamaan yang ketiga. Yang keempat, kalimat la ilaha illallah adalah amal yang paling utama. Masya Allah. Dari membawa ke surga, kebaikan yang paling utama, zikir yang paling utama, dan yang keempat adalah amal yang paling utama. Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Miliknya kerajaan dan segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dalam sehari sebanyak 100 kali, maka baginya sama dengan 10 budak yang dimerdekakan. Dicatat baginya 100 kebaikan. Dihapus darinya 100 kejelekan, dan dia akan terlindung dari setan pada siang hingga sore harinya. Serta tidak ada yang lebih utama daripadanya, kecuali orang yang membacanya lebih banyak dari itu. Hadis riwayat Bukhari. Ini merupakan amal yang paling utama. Yang keempat. Dan yang kelima, teman-teman, kalimat la ilaha illallah adalah kunci dari 8 pintu surga. Kunci dari 8 pintu surga. Jadi kuncinya surga itu, kalau surga ada 8, itu adalah kalimat la ilaha illallah. Ini sebagaimana sebuah hadis dari Ubadah bin Samit. Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa mengucapkan, saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Dan bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan anak dari hambanya. Dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam serta roh darinya. Dan bersaksi pula bahwa surga adalah benar adanya dan neraka pun benar adanya. Maka Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga. Dari 8 pintu surga yang mana saja yang dia kehendaki. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Itulah teman-teman 5 keutamaan kalimat la ilaha illallah. Semoga seri ini bisa menambah wawasan kita, menambah ilmu pengetahuan kita. Oh, ternyata begitu ya. Yang sudah sering kita baca dalam sholat minimal 5 kali sehari semalam. Yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau la ilaha illallah. Kalimatnya singkat, mudah dihafal. La ilaha illallah ternyata memiliki 5 keistimewaan dan 5 keutamaan. Semoga bisa menambah manfaat, membawa kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.